Asus seri TUF Gaming itu dibuat oleh Asus untuk para pengguna yang menambahkan sebuah motherboard yang diandalkan untuk bermain game, di mana fitur-fitur mendasar dari game itu dimiliki di motherboard, dan tentunya memiliki kesan militeri yang dekat dengan durabilitas yang cukup panjang, dengan komponen yang berkualitas tinggi, sehingga umur pakai motherboard ini lebih panjang. Nah, di video kali ini kami akan mengupas dua seri dari Asus TUF Gaming. B650M Plus Wi-Fi dan B50M Plus Wi-Fi 2, ya namanya agak sedikit panjang ya. Ini adalah dua motherboard dari seri TUF Gaming dengan perbedaan pada dukungan prosesor dengan generasi yang berbeda. B650 tentunya sudah teman-teman tahu itu hanya mendukung prosesor AMD Ryzen dengan soket AM5 dan DDR5, sedangkan B550 mendukung seri prosesor AMD Ryzen AM4 dengan DDR4. Jadi, kedua motherboard ini totally berbeda. Persamaannya, keduanya mendukung platform AMD. Persamaan lainnya, kalau kita sekilas melihat secara fisik, keduanya juga hampir sama, alias ya bisa dikatakan kembar-kembar gitu ya. Bedanya tipis-tipis kalau kita lihat sekilas dan kasat mata. Tetapi sebenarnya kami akan mengulas apa sih sebenarnya yang menjadi perbedaan mendasar dari kedua motherboard ini. Serupa tapi tak sama. Dan paling penting lagi, kedua motherboard ini memiliki gap harga yang cukup jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Di mana B650M Plus Wi-Fi ini memiliki harga hampir 2 kali lipat dari si B550M Plus Wi-Fi 2. Iseng-iseng kami mencoba membongkar heatsink dan kemudian menimbangnya, dan terlihat pada masing-masing heatsink antara keduanya itu ada perbedaan berat. Artinya massa logam yang dimiliki oleh si B650M Plus Wi-Fi ini lebih berat atau lebih banyak dibandingkan massa logam yang dimiliki si B550M Plus Wi-Fi 2. Ini akan berpengaruh pada biaya kos produksi karena logam yang ditanamkan untuk membuat motherboard B650M itu jauh lebih tinggi dibandingkan si B550M. Lalu setelah kami timbang, terlihat ada perbedaan total sekitar 20 gram perbedaannya. Ya sedikit, namun itu akan berdampak pada kos produksi. B550M itu sudah ada ya sekitar 3 tahun yang lalu ya, 2-3 tahun yang lalu, di mana saat itu kos atau bahan baku untuk logam jauh lebih murah dibandingkan 1 tahun terakhir. Jelas di sini terjadi kejomplangan dari sisi kos produksi yang membuat harga B650M Plus Wi-Fi ini lebih tinggi dibanding kakaknya. Setelah kami buka, kami lihat lagi ke lebih jauh ke dalam di dapur pacunya di VRM. Di sini mulai terjadi perbedaan yang cukup jauh antara si B550M dan si B650M. B650M itu mengusung konfigurasi 12+2 fasa, sedangkan B550M Plus Wi-Fi 2 itu mengusung konfigurasi 8+2. Dari angka 12 dan 8, jelas bahwa komponen untuk fasa yang dibutuhkan B650M itu jauh lebih banyak dibandingkan B550M. Di area V-Core, B650M Plus Wi-Fi itu menggunakan 1260 ampere driver MOS dari Alpha and Omega. Ini sebuah komponen yang cukup premium dan memiliki fungsi yang cukup baik untuk menghantarkan current atau arus yang besar. Asus seperti biasa membuat konfigurasi tim di mana sebenarnya secara teknikal dia berjalan di 6 fasa saja untuk V-Core. Tapi terlihat ada 12 buah MOSFET atau 12 buah driver MOS untuk menyalurkan daya ke prosesor. Ini sudah menjadi ciri khas Asus beberapa waktu terakhir di mana mereka lebih mengunggulkan sistem tim pada VRM-nya. Sedangkan di bagian VSOC ada 2 fasa dari MOSFET atau driver MOS yang sama yang bertanggung jawab untuk mensuplai daya ke IMC yang ada di prosesor dan juga untuk IGP jika kita menggunakan IGP. Dan kita tahu sendiri Ryzen 7000 itu atau Ryzen 7000 series saat ini itu semua memiliki IGP berbasis Radeon Vega. Lalu PWM controller yang digunakan juga harus sejalan dengan konfigurasi dari driver MOS yang dipakai. Di sini Asus menggunakan solusi Digi Plus EPU
ASP2208 GQW yang memang PWM controller ini bisa mengontrol maksimum 6 fasa plus 2 fasa. Kenapa mereka menggunakan DigiEPU? Ini karena Asus melakukan tuning sendiri untuk karakteristik dari bagaimana VRM itu bekerja. Mereka melakukan tuning soal temperatur, mereka melakukan tuning bagaimana V-core behavior-nya itu berjalan ketika menerima atau mensuplai daya ke prosesor. Selanjutnya, untuk induktornya menggunakan sebuah CHOX yang mereka bilang dengan TUF Micro Alloy. Ini semua ada di seri TUF Gaming setahu kami. Sedangkan di bagian kapasitor, Asus menggunakan kapasitor yang mereka beri nama dengan Black Metallic 5K. 5K ini artinya dia bisa bekerja hingga 5000 jam. Ini teoritis ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kakaknya B550M plus Wi-Fi 2, itu di area V-core-nya itu ada 8 fasa menggunakan VSEI SiC639 dengan rating 50 ampere. Ini 10 ampere lebih rendah dibandingkan si B650M tadi. Dengan konfigurasi yang sama, tim dan juga VSoC menggunakan konfigurasi 2 fasa menggunakan VSafe SiC639 juga. Di PWM controller ini juga menanamkan Digi Plus EPU yang sudah dituning oleh Asus sendiri, dan sebenarnya real dari controllernya itu dari ASP1106G yang maksimum dapat menghandle konfigurasi fasa 4+2. Sedangkan di bagian induktor atau CHOX dan kapasitor itu menggunakan komponen yang sama dengan si B650M plus Wi-Fi. Beranjak ke bagian memori, di sini mulai terlihat lagi perbedaan yang paling jelas antara DDR5 dan DDR4. DDR5 itu sangat menggantungkan diri pada sinyal yang baik, mulai dari prosesor menuju ke memori. Itulah sebabnya mengapa secara fabrikasi slot DDR5 yang sebenarnya itu menggunakan sistem yang disebut dengan SMD atau Surface Mount Device. Jelasnya atau realnya kita bisa lihat di bagian belakang PCB itu tidak ada bekas solderan ya. Jadi dia mulus sekali di bagian belakang karena slot DIMM itu langsung ditanamkan di atas PCB. Ini dipercaya bisa memberikan sinyal yang jauh lebih baik. Tidak ada interferensi, tidak ada magnet karena tidak ada bagian logam yang menonjol di bagian belakang PCB. Sedangkan di B550 di sini karena masih menggunakan DDR4, maka umumnya digunakan sistem fabrikasi yang disebut dengan DIP atau Dual Inline Package. Jelas terlihat di bagian belakang PCB kita masih melihat ada bekas solderan dan ada bagian logam yang menonjol. Ini mengalami interferensi, which is ini sangat tidak dibutuhkan seperti di DDR5 yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi sekali dibandingkan DDR4. Keduanya ini akan pengaruh pada biaya produksi. Lagi-lagi kita kembali ke biaya produksi. Untuk memproduksi sebuah motherboard dengan sistem SMD itu lebih mahal dibandingkan menggunakan sistem DIP yang sudah dikenal puluhan tahun yang lalu. Dan tentunya biaya produksi itu juga akan berubah karena menggunakan chipset yang berbeda. Chipset yang baru secara logika akan lebih mahal dibandingkan chipset yang sudah berumur seperti B550. Jadi tidak akan mungkin ada sebuah motherboard B650 yang harganya sama atau mungkin lebih murah dibandingkan B550 di kasta yang sama ya. Kita ngomong di kasta yang sama. Artinya jangan membandingkan ROG dengan TUF Gaming misalnya, atau membandingkan TUF Gaming dengan seri Prime. Nah, itu tidak apple to apple. Kita harus membandingkannya dengan level yang sama. Itu sebabnya kami menggunakan dua model yang sama dengan chipset yang berbeda. Nah, di B650M ada satu fitur yang ya banyak dibicarakan yang disebut dengan PCI Express generasi kelima. Dan kita harus akui sampai detik ini ketika video ini dibuat, kami belum menemukan satupun device yang mendukung PCI Express generasi kelima ini, baik itu di kartu grafis maupun di SSD. Secara teoritis, PCI Express generasi kelima memiliki bandwidth 2 kali lipat lebih besar dibandingkan generasi keempat, dan ini dimiliki oleh si B650M. Persyaratannya, PCB yang digunakan itu harus mampu menghandle bandwidth yang besar tadi. Itu sebabnya ada requirement atau sertifikasi khusus untuk PCB-PCB yang mampu menghantarkan bandwidth yang mencapai PCI Express generasi kelima. Ini juga cost. Tidak semua PCB itu bisa menghantarkan bandwidth sebesar PCI Express generasi kelima. Dan kalau kami melihat lebih detail lagi,
B650M Plus Wi-Fi ini menggunakan PCB layer 6. Jadi ada 6 layer PCB. Sedangkan si B550M Plus Wi-Fi 2 hanya menggunakan 4 layer PCB saja. Ini adalah perbedaan biaya produksi yang cukup signifikan di antara keduanya. Lalu, cost apa lagi yang berbeda? Nah, ada yang kita lupakan nih. Cost pembuatan untuk soket. AM5 itu menggunakan LAN grid array, sama seperti Intel. Artinya, pinnya itu ada di motherboard. Sedangkan, si B550 karena masih menggunakan soket AM4, ini masih menggunakan ZIF socket atau Zero Insertion Force. Secara kos produksi dengan adanya ratusan pin, bahkan ribuan ya, ribuan pin itu di dalamnya, kos produksi untuk LGA yang dimiliki si B650 itu jauh lebih tinggi dibandingkan B550. Selain itu, keduanya sama. Kita mau lihat chip audio yang dipakai, kapasitor audio yang dipakai, kemudian separated PCB untuk audio juga sama diimplementasikan keduanya. Lalu, oh ya, ada satu juga yang kita lupa bahas. Ada satu metal atau logam yang ditambahkan di B650, yaitu heatsink untuk mendinginkan M.2 SSD. Which is, ini tidak ada atau hilang satu di B550. Di B550 hanya bagian bawahnya saja yang memiliki pendingin untuk SSD. Ini juga cost, apalagi mengingat bahan yang digunakan adalah bahan dari metal ya, sejenis aluminium atau besi lah, seperti itu. Itu costnya cukup besar. Lanjut di bagian I/O panelnya. Ya, B650 I/O panelnya itu sudah integrated, sedangkan si B550 itu masih pakai plat terpisah yang harus kita pasangkan dulu ke casing sebelum memasukkan si motherboard. Dan satu lagi, si B650 itu memiliki fitur front panel untuk USB Type-C. Jadi kalian bisa memanfaatkan casing-casing masa kini yang sudah memiliki front panel USB Type-C dan bisa memanfaatkannya untuk kenyamanan menghubungkan device kalian yang menggunakan Type-C. Dan ini tidak dimiliki oleh si B550. Untuk B550 kalian harus menancapkan device tersebut di bagian rear panel dari motherboard. Kami tidak mencoba menjustifikasi bahwa B650 itu harus mahal, tidak. Tapi kenyataan yang terlihat ketika kami melakukan analisa ke kedua motherboard ini, karena sebenarnya kami juga penasaran, mengapa sih motherboard B650 ini jomplang sekali harganya dibanding B550, padahal di level yang sama, di kelas yang sama, memiliki form factor yang sama, which is yang untuk yang ini menggunakan form factor Micro ATX. Kenapa harganya hampir 2 kali lipat? Ternyata jawabannya kami temukan dari hal-hal yang tadi kami sudah bahas dari awal. Terlihat sama, terlihat seperti dua motherboard yang kembar, tetapi kalau kita menelaah lebih dalam lagi, ternyata banyak perbedaan-perbedaan di antara kedua motherboard ini. Demikian video kami tentang Asus TUF Gaming. Oh, satu lagi, ada ketidak-inkonsistenan dalam hal logo yang dibuat oleh Asus. Jelas sekali terlihat kalau teman-teman lihat di sini di boxnya itu, logo antara si B550 dan B650 untuk logo TUF Gamingnya itu berubah. Mungkin saja karena chipset baru, Asus ingin memperkenalkan logo baru mereka untuk seri TUF Gaming di seri B650. Demikian yang kami bisa bahas secara singkat tentang kedua motherboard ini. Semoga berguna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan pastikan loncengnya kalian sudah klik. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.